Fa ya ikhwani wa akhwati, yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kemuliaan di dunia dan juga moga-moga kita mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak dengan ditempatkannya kita di dalam syurga Jannatun Na'im. Saudaraku yang dirahmati Allah, pastinya semua orang ingin merasa bahagia, hatinya itu merasa bahagia ketika hidup di dunia, ingin merasa tenang, nyaman, tidak punya masalah, tidak punya sesuatu di hatinya itu kerisauan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Jadi karena risaunya hati, galaunya hati itu akan menyiksa diri, akan membuat segala apapun yang dia jalani semasa hidup dunia ini menjadi kacau. Seseorang kalau sudah memiliki fikiran dan hati yang kacau, maka akan berefek kepada aktivitas hariannya itu, aktivitas sehari-harinya itu akan menjadi juga tidak beres, akan kacau. Orang yang kalau kacau hatinya, yang tidak tenang fikirannya, yang tidak tenang hatinya, biasanya ucapannya akan dikeluarkan dan tindakan yang akan dia lakukan itu banyak kelirunya, banyak ditumpangi oleh syaitan. Maka orang yang kalau sudah galau, maka jangan sempat kita mintakan pendapat darinya. Kita jangan ajak dia untuk berdiskusi terlebih dahulu. Jangan kita ajak dia untuk mengeluarkan pendapat-pendapat, ide-ide, dan jangan kita ajak dia untuk melakukan sikap-sikap tertentu. Karena apa? Biasanya orang yang sedang tidak tenang hatinya, ia akan mengeluarkan kata-kata yang tidak berfaedah. Dia akan keluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang. Dia akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang mengandung murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tindakan-tindakannya itu akan membuat kerusakan kepada orang yang ada di sekitar. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, butuh sangat di dalam hidup ini hati yang tenang, hati yang senantiasa nyaman di dalam menjalankan kehidupan ini, walaupun terkadang banyak masalah, walaupun terkadang memang kita banyak persoalan dan musibah yang dihadapi, namun hati yang tenang adalah hati yang senantiasa kemudian taat, tunduk patuh kepada perintah Allah, dan hati yang kemudian tertutup untuk melakukan maksiat-maksiat kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan coba sampaikan beberapa kunci kebahagiaan hidup yang dimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menyampaikan ada sekitar 6 kunci kunci kebahagiaan hidup Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi pertama kata beliau apa? Jangan membenci siapapun walau dia menzalimi kita. Kalau kita ingin bahagia hidup ini, kalau kita ingin tenang-tenang saja hidup ini, nyaman-nyaman saja hidup ini, maka apa kata beliau radhiyallahu anhu? Jangan membenci siapapun walau dia menzalimi kita. Pastinya ini berlaku sesama muslim ya. Karena benci juga nanti adalah bahagian daripada ibadah hati ketika itu tertuju kepada orang-orang yang memusuhi Islam, misalnya kepada orang-orang kafir yang mereka itu melecehkan harkat martabat kaum muslimin yang mereka itu adalah orang-orang yang merendah-rendahkan Al-Quran misalnya, yang dia orang yang memerangi Islam, yaitu pasti kita harus membencinya. Orang-orang yang bermaksiat dan mengajak orang lain untuk bermaksiat, kita harus membencinya. Namun yang dimaksud oleh Ali di sini adalah itu sesama muslim dalam pergaulan kita sehari-hari, jangan kita tanamkan kebencian kepada siapapun, walaupun terkadang dia menzalimi kita. Maka kita akan tenang, karena biasa orang menzalimi dia akan gelisah dengan sendirinya, dia akan tidak menjadi tenang dalam hidupnya. Kita yang terzalimi santai aja. Bahwa orang yang terzalimi akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin kita harus bergelisah diri Jangan membenci siapapun walau dia menzalimi kita. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengatakan apa? Jangan sedih berlebihan walau masalah begitu berat. Walaupun kita menghadapi masalah demi masalah dan kita pandang mungkin masalah itu sangat berat, namun tetap jangan berlebihan dalam bersedih. Jangan sedih berlebihan. Karena sedih berlebihan itu juga akan melemahkan iman. Sedih berlebihan juga akan melemahkan ketaatan kita kepada Allah. Dan bisa-bisa orang yang bersedih berlebihan, orang ini akan ditumpangi setan, kemudian akan disuruh dia untuk melakukan sesuatu yang juga melanggar syariat. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, sedih berlebihan adalah sesuatu yang kita mintai kepada Allah perlindungan darinya, karena nggak baik.
Huzn itu tidak bagus. Bersedih berlebihan itu akan membawa keburukan, melemahkan perjuangan, melemahkan jiwa untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Maka apapun masalah yang dihadapi, hadapi dengan sabar. Sabar akan membawa rahmah, sabar akan menggugurkan dosa, sabar akan menjadikan kita kemudian dibukanya pintu-pintu hidayah. Jangan bersedih berlebihan walau masalah begitu berat, ya. Katakan kepada masalah yang besar, aku masih memiliki Allah yang Maha Besar, yang akan dapat membuat masalah yang besar itu menjadi kecil dan bahkan hilang. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengatakan, kunci kebahagiaan hidup adalah hiduplah dengan sederhana meskipun serba ada. Mungkin kita punya banyak uang, harta yang melimpah, namun tetap hidup sederhana. Jangan jadikan harta itu untuk berfoya-foya. Jangan kita jadikan harta itu untuk kita gunakan bermaksiat kepada Allah. Memang terkadang kita menggunakan untuk hal-hal yang mubah tapi berlebihan. Tahan diri saudaraku. Kita harus bersikap wara', ya. Kemudian walaupun kita mungkin nanti memiliki banyak uang, namun ingat, sederhanakanlah hidup kita. Gunakan harta itu di jalan Allah. Enggak usah berlebihan. Enggak usah kita terlalu berlebihan menggunakan harta itu untuk keperluan-keperluan duniawi, karena itu semua akan ditinggalkan di dunia yang sementara ini. Bahkan jangankan harta kita, dunia itu sendiri dan bersama isinya yang pasti banyak sekali harta kekayaannya juga akan hancur, ya, akan sirna. Ya, hanya Allah lah yang kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini, termasuk isinya, harta kekayaannya, semua akan sirna, akan fana. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berjuang untuk mendapatkan ridho yang kekal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usahakan ya kita berikhtiar semampu kita untuk tetap hidup sesederhana mungkin, tidak berlebih-lebihan dalam memanfaatkan ya harta dunia yang Allah berikan. Gunakan sekedarnya saja. Jangan sampai kita gunakan berlebih-lebihan. Pakaian kita, kendaraan kita, ya, media transportasi kita, ya, komunikasi kita, media komunikasi kita, HP misalnya, dan apapun yang berhubungan dengan ya dunia, fasilitas-fasilitas dunia, usahakan kita miliki dengan sesederhana mungkin. Gak usah mewah-mewah kali, gak usah kita harus bermewah-mewah. Ya, terkadang kemewahan itu akan membuat kita lalai dari akhirat, saudaraku. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, kemewahan itu telah membuat mereka lalai. Iya, memang kalau kita udah hidup berlebihan, itu pasti kelebihan itu, berlebih-lebihan itu akan membuat kita lalai. Sampai kita mau masuk kubur sekalipun, kita lupa akan alam barzakh. Kita akan lupa dengan alam berikutnya yang sangat dahsyat. Maka harta ini menipu kita, saudaraku. Jangan sampai kita tertipu dengan harta. Maka diantaranya adalah apa kata Ali bin Abi Thalib, hiduplah dengan sederhana meskipun serba ada. Itu juga diantara kunci dari kebahagiaan. Dan yang keempat, kunci kebahagiaan ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah, semoga dipermudahkan segalanya. Berdoa terus, jangan berhenti berdoa. Apapun yang kita inginkan yang baik-baik, berdoa kepada Allah. Berlindunglah juga kepada Allah dari sesuatu yang buruk, dan itu jangan pernah berhenti. Terus menerus, setiap hari. Insya Allah Allah akan mudahkan segalanya. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudahkan segalanya. Nah, kemudian yang kelima, kunci kita menjadi orang bahagia adalah perbanyak bersedekah. Walaupun kita dalam keadaan susah, walaupun kita terkadang dalam keadaan susah, maka tetap bersedekah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah penghuni surga. Siapa? Di antara penduduk surga itu ciri-ciri mereka adalah ketika di dunia mereka orang yang senantiasa bersedekah, baik di saat lapang walaupun sempit. Susah senang dia tetap bersedekah. Ya, jangan nunggu senang dulu, jangan nunggu lapang dulu, jangan nunggu kaya dulu baru bersedekah. Kita tetap berusaha bersedekah walaupun sedikit, walaupun dalam keadaan susah, karena mungkin dengan bersedekah hilanglah susah kita, saudaraku. Itu kuncinya. Jadi jangan pernah ya berhenti bersedekah walaupun dalam keadaan susah. Perbanyaklah bersedekah ya walaupun kita dalam keadaan susah. Walaupun sedikit, insya Allah ketika kita bersedekah di saat susah, maka nilainya di sisi Allah insya Allah akan lebih besar, saudaraku, dibandingkan ketika kita bersedekah lagi kita banyak uang. Derajatnya pasti berbeda. Kita tetap mau bersedekah di saat kita susah, apalagi kita mau berithar, mengedepankan orang lain di saat kita lagi butuh-butuhnya terhadap harta itu. Namun kita tetap kedepankan orang lain.
biar orang lain bahagia. Kita tunda dulu kebahagiaan kita. Dan ini juga bahagian ya dari ya amalan yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan kunci kebahagiaan hidup adalah tersenyum walaupun hati sedang menangis. Kita tetap harus tersenyum. Tebarkan senyuman. Hindari cemberut wajah. Jangan ya menampakkan wajah sedih kita di hadapan orang. Tebarkan senyuman. Senyuman itu akan membahagiakan hati dan akan membuat orang lain bahagia melihat kita. Gak susah melihat kita, gak kesusahan dengan wajah kita ini. Maka saudaraku, tersenyumlah walaupun hati sedang menangis, walaupun kita sedang banyak masalah, walaupun kita mungkin sedang banyak persoalan. Namun tangislah kalaupun harus menangis di hadapan Allah saja. Di depan manusia nampakkan kita tegar. Tersenyumlah. Ya, insyaallah kita akan menjadi orang bahagia. Jadi ada 6 kunci bahagia hidup, kebahagiaan hidup menurut Ali bin Abi Thalib. Pertama apa? Kita ulangi, jangan membenci siapapun walaupun dia menzolimi kita. Jangan sedih berlebihan walaupun masalah begitu berat, dan hiduplah dengan sederhana meskipun serba ada. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah semoga dipermudahkan segalanya. Perbanyaklah bersedekah walaupun kita dalam keadaan susah, dan tersenyum walau hati sedang menangis. Ya, mudah-mudahan kita memperoleh kunci kebahagiaan ini, kita menjadi orang bahagia dengan kunci kebahagiaan ini sampai kita kembali kepada Allah dengan bahagia, ya. Ini yang dapat kita sampaikan dalam kajian yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kami sampaikan. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.